Puzzle pengungkapan kematian Kepala KCP Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta masih disusun, terutama soal motif para pelaku. Kriminolog Universitas Indonesia menduga ada sejumlah motif di balik penculikan berujung pembunuhan tersebut. Apakah memang dalam hal ini korban adalah semacam bagian dari para aktor intelektual yang berselingkuh dalam arti pada titik tertentu lalu kemudian berbelot dan tidak mau lagi, atau korban adalah orang yang selama ini menjadi titik tumpu ya, memberikan keterangan tapi kemudian lalu berhenti, atau orang yang tidak terlibat tapi kemudian lalu mengetahui melalui satu lain hal mengetahui dan kemudian lalu mengancam melaporkan. Banyaknya pelaku dengan peran terklaster diduga bagian dari strategi penculikan berujung pembunuhan korban. Mengapa si aktor intelektual merasa perlu melibatkan begitu banyak orang dan begitu banyak klaster? Apa sebetulnya yang menjadi strategi? Bahwa dengan melibatkan banyak orang, maka yang bersangkutan bisa membangun satu modus pembunuhan yang canggih, yang kemudian tidak bisa dengan mudah diungkap oleh kepolisian. Dan yang kedua adalah bahwa dengan pemberian order ya atau perintah yang juga berbeda-beda antar klaster, maka lalu bisa menghasilkan satu penyesatan dari kepolisian. Dan yang ketiga juga jangan lupa bahwa kelihatannya dengan adanya pihak-pihak yang menjadi misalnya sebagai IT gitu ya, maka ini adalah bagian dari tidak hanya kegiatan pembunuhan tapi juga kegiatan untuk mendapatkan atau melakukan operasi yang sebelumnya mereka sudah persiapkan. Kriminolog menduga awalnya para pelaku hanya berniat menculik korban sehingga dibentuk sejumlah klaster dengan peran khusus dalam komplotan. Saya menduga bahwa yang terjadi adalah yang kedua, yakni sebetulnya memang korban itu diculik, ya, diculik lalu kemudian diminta informasinya, diminta pengakuannya, diminta datanya atau yang lain gitu ya. Makanya kemudian perlu ada beberapa klaster gitu ya. Lalu setelah kemudian yang bersangkutan diminta data dan seterusnya, lalu dikembalikan. Tapi yang terjadi kemudian adalah korban mati kan. Kembali pada teori penculikan, maka seorang orang yang diculik ya itu lalu kemudian dalam rangka valuability-nya atau berharganya itu adalah kalau dia hidup ya, karena kalau dia hidup dia dapat diminta keterangannya, dapat dikorek informasinya. Penyidikan jejak digital dan transaksi keuangan dinilai penting untuk mengusut tuntas kasus ini. Itu lalu perlu melakukan satu telahan lah tentang bagaimana sebetulnya korban berkomunikasi dengan para pelaku intelektual ini, begitu ya. Perlu juga dilihat misalnya jejak digital korban, demikian juga pola keuangan dari korban, gitu ya. Demikian juga pihak-pihak yang terakhir-terakhir ini ditemui oleh korban pada beberapa hari sebelum pembunuhan, gitu ya. Agar kemudian bisa tujuannya dua, bisa mengafirmasi dugaan tadi atau sebaliknya. Justru dalam hal ini kita membersihkan nama korban untuk supaya kemudian tidak sama sekali tersangkut ya. Publik menanti polisi mampu menyingkap tabir kasus ini secara terang benderang. Pengungkapan yang tuntas bukan hanya menjernihkan persepsi di tengah masyarakat, namun juga menjadi jalan menghadirkan keadilan bagi almarhum Ilham dan keluarga.